Bismillahirrahmanirrahim. Selayang pandang pembinaan siswaan di SMIT Insan Tama. Selamat datang, ahlan wa sahlan, welcome. Di SMIT Insan Tama, sekolah calon pemimpin. SMIT Insan Tama memahami benar pentingnya kesadaran generasi muda sebagai generasi calon pemimpin masa depan. Generasi yang memiliki motivasi berprestasi dan aksi kepedulian terhadap negeri ini. SMIT Insan Tama berupaya semaksimal mungkin membekali seluruh siswanya dengan ilmu kepemimpinan dari teori terkini yang berbasis pada transformational leadership yang diperkaya dengan ilmu dan kepribadian Islam. SMIT Insan Tama melanjutkan dan meningkatkan takaran kepemimpinan dan manajemen yang sudah didapatkan di jenjang SMP Insan Tama. Bahkan di tahun kedua mereka di SMIT Insan Tama, semua siswa kelas 11 diharuskan menjadi pengurus OSIS berapapun jumlah mereka. Jadi, setiap siswa memiliki pengalaman organisasi, di samping ada juga organisasi yang lain seperti organisasi kelas, kamar, boarding, ekstrakurikuler, dan kegiatan lainnya. Dikemas dalam pendekatan khas LDK 1, training motivasi kepemimpinan, pesantren sukses, LDK 2, Long March Taklukan Cianjur, LKMM, Problem Solving Masyarakat Desa, CEO's Mansion, dan LKMA Go to Abroad, serta kegiatan pendukung lainnya hingga dipungkasi dengan pesantren wisuda sesaat jelang kelulusan. SMIT Insan Tama ingin menegaskan kepada seluruh siswanya bahwa sikap mental dan keterampilan untuk memimpin dan dipimpin adalah hal yang amat dibutuhkan di kehidupan mereka, bagi diri dan keluarga juga, tentu umat. Endingnya, setiap lulusan SMIT Insan Tama diharapkan benar-benar dapat menjadi pemimpin pembangkit umat yang pantang menyerah, setiap ada syariat dan tetap tawadu. Saat di perguruan tinggi, mereka diharapkan tumbuh menjadi mahasiswa yang soleh-solehah, teladan, dan atau leader, baik informal maupun formal. Terlibat aktif dalam dakwah, baik itu BEM, KM, Rohis, dan sebagainya. Ilmu kehidupannya bagus, sakofa Islamnya mantap, sahsia Islamnya oke. Leadership life cycle-nya juga mantap, insya Allah. Di kelas 10, saat Anandas masuk SMIT Insan Tama. Saat mereka pertama kali menjejakkan kakinya di sini, kami menyambutnya dengan masa ta'aruf yang disingkat dengan Semesta Insan Tama. Masa perkenalan, orientasi belajar, dan lingkungan. Tak hanya itu, masa ta'aruf juga membawa misi pembentukan dan penguatan akidah, ibadah, adab, dan akhlak. Dengan akidah yang kokoh dan produktif, Anandas akan menatap masa depan dengan mantap, mengarungi seluruh kehidupan, khususnya kegiatan pendidikan di Insan Tama. Dengan ibadah yang ikhlas dan sesuai tuntunan syariah, Anandas juga akan mantap mengarungi kehidupan ini. Dengan adab dan akhlak yang islami, Anandas akan sungguh-sungguh menuntut ilmu dengan semangat karena Allah dan tetap tawadu. Makin tinggi ilmu didapat, makin rendah hati pada sesama dan makin rendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, akidah, ibadah, adab, dan akhlak menjadi pondasi belajar yang dahsyat bagi Anandas dan para pendidiknya. Dengannya, totalitas membentuk pemimpin masa depan akan mendapatkan iznullah dan nasrullah, insya Allah. Dalam masa ta'aruf inilah, LDK 1 atau latihan dasar kepemimpinan 1 dipersembahkan untuk Anandas. Saat Anandas masuk Insan Tama, mereka sudah disebut dan diperlakukan sebagai orang dewasa atau balik. Karenanya, forum LDK 1 menjadi peletak dasar sikap mental dewasa mereka. Mereka adalah calon pemimpin masa depan, mereka adalah masa depan umat. Dewasa dicirikan dengan sempurnanya fisik dan mental mereka untuk mendapatkan taklif hukum atau beban hukum. Dewasa berkonsekuensi adanya pertanggungjawaban atas amal perbuatan yang mereka lakukan. Dewasa menuntut perlunya pondasi keimanan yang kuat, kokoh, dan produktif. Dewasa yang secara sadar mengingatkan dirinya dengan hukum syara dalam seluruh aspek kehidupannya. Di LDK 1 mereka disadarkan tentang hakikat jati dirinya. Dari mana kita semua berasal, akan kemana kita setelah mati nanti, dan untuk apa kita hidup di dunia ini. Pendalaman terhadap jati diri ini akan menjadi pondasi yang akan mengantarkan mereka menuju way of life yang hakiki, way of life yang menjadi basis kepemimpinan transformasional yang akan dibenamkan kepada diri Anandas secara training by doing. Dari Anandas inilah proses transformasi diri bermula. Di LDK 1 mereka diberikan dasar-dasar sikap mental kepemimpinan transformasional. Sederhananya mereka dilatih untuk berani mengambil keputusan, berani menghadapi resiko yang timbul atas keputusan yang telah dibuat, berani bertanggung jawab atas keputusan itu, dunia dan akhirat. Di LDK 1, mereka diberi keterampilan dasar untuk menjalankan keputusan secara individual maupun tim. Mereka ditantang berbagai persoalan yang harus diselesaikan dengan berbagai keterbatasan sumber daya yang mereka punya dalam waktu yang terbatas. Setelah simulasi ini, mereka lanjut dengan memahami problematika umat,
belajar memahami peta persoalannya, mencari akar persoalannya, belajar mencari opsi-opsi solusi terbaik dan penuh berkah. Di LDK 1, mereka mulai merancang bangun agenda masa depan mereka sendiri. Kami menyebutnya mimpi besar yang diadopsi dari konsep Azam. Setidaknya ada 3 mimpi yang harus mereka bangun. Mau jadi alumni seperti apa? Mau masuk perguruan tinggi mana? Atau mau melanjutkan kemana pasca SMA? Dan mau menaklukkan negara mana? Yang akan dieksekusi saat bertemu dengan program LKMA. Keberhasilan Anandas menyusun mimpi besar berikut roadmap atau peta jalannya selama 3 tahun ke depan menjadi salah satu indikator yang signifikan bagi suksesnya Anandas mengarungi proses pembinaan selama 3 tahun di Insan Tama. Jadi, bukan kebodohan yang ada, tapi ketidakmauan seseorang untuk menjadi pintar. Jangan takut dengan nilai, karena nilai mudah dicari tanpa ditakuti. Tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bukan kegagalan yang ada, tapi ketidakmauan seseorang untuk meraih sukses. Di awal kelas 10 ini, Anandas juga dibekali dengan 4 kredo utama pembinaan kesiswaan, yakni pemimpin sejati tidak dilahirkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan tak jarang air mata. Mimpi besar adalah perkalian antara keyakinan yang kokoh dan kuat dengan kerja keras, cerdas, dan tak kenal menyerah. Tim building merapikan dan memuluskannya. Semuanya berlangsung dalam koridor taqarrub ilallah. Hasil tak pernah mengganti proses, maka nikmati saja prosesnya. Dilarang mengeluh menjauhkan mimpi besar dari kenyataan. Kredo ini muncul juga diinspirasi oleh respon Anandas sebelumnya pada perlakuan pembinaan siswaan yang mereka terima. Alhamdulillah. Seluruh siswa Insan Tama jelas kita perlakukan sebagai mutiara calon pemimpin umat. Masih di kelas 10, Anandas melewati tahapan pasca LDK 1, yakni LDK 2, masa pembuktian pertama dari keputusan mimpi besar yang sudah diambil. LDK 2 ini berbentuk long march taklukan Cianjur, praktek berjalan kaki sejauh 60 km, yang dilanjut dengan kendaraan sejauh 40 km, dari kampus Insan Tama sampai ke desa Cikancana di Cianjur Selatan. Inilah praktek menghancurkan rantai gajah yang masih ada pada diri mereka, seperti rasa malas, sombong, minder, mager alias malas gerak, atau cicwei alias cicing wai, tidak pede, kurang bergaul, dan lain-lain. Juga menempa daya tahan fisik mereka karena berjalan dari pukul 5.30 pagi di hari sampai dengan lokasi sekitar pukul 2 dini hari. Filosofi long march ini diambil dari perjalanan hijrah Rasulullah SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah sejauh kurang lebih 440 km. Sebuah episode ketaatan yang luar biasa atas perintah Rasulullah SAW. Proses sami'na wa atokna, membuang semua hal yang menghambat ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan, menggantikannya dengan keikhlasan, keridhaan, dan dukungan yang luar biasa. Proses menikmati ketaatan yang luar biasa dan berbuah yang luar biasa pula, Masya Allah. Pada LDK 2 ini, Anandas belajar melakukan persiapan dengan cara survei jalan menuju lokasi, membuat proposal kegiatan, dan fundraising yang waktunya dibatasi tak lebih dari 4-5 hari efektif saja. Semuanya dengan training by doing. Di desa, mereka melakukan praktek analisis SWOT sederhana hingga menghasilkan rekomendasi. Mereka juga melakukan kerja bakti untuk warga desa. Mereka juga mempresentasikannya di hadapan wakil warga atau tokoh masyarakat. LDK 2 yang mereka lakukan juga menjadi pengalaman belajar masa luar ruang pertama bagi Anandas untuk bertemu dengan masyarakat desa yang tertinggal sebagai bagian dari umat yang kelak membutuhkan Anandas untuk memimpin mereka ke arah yang lebih baik. Ingatlah, Anandas adalah masa depan umat ini. Allahu Akbar. Dan tak sampai di sini, Anandas juga akan mendapatkan pembekalan lanjutan seperti teknik presentasi public speaking, teknik debat, team building 1 dan 2, serta workshop menulis ilmiah yang dilakukan selama 3 hari, di mana alumni pun terlibat banyak di sini. Di kelas 11, saat Anandas naik tingkat. Di semester 3, Anandas mulai belajar mengorganisasi OSIS berbekal ilmu yang sudah didapat selama ini. Mulai meningkatkan kualitas kepedulian terhadap masyarakat. Mulailah Anandas bersiap melakukan jenjang 2 pembinaan, yakni LKMM, yaitu latihan kepemimpinan dan manajemen tingkat menengah dalam bentuk praktek problem solving masyarakat desa tertinggal di wilayah Jawa Barat. Anandas dibekali workshop manajemen strategis, konsentrasi di analisis kondisi lingkungan. Mereka akan terjun ke desa dan menginap bersama warga selama 3 hari 3 malam. Sebuah proses latihan pengkajian lingkungan hingga menghasilkan rekomendasi yang mudah dipraktekkan dan tentu tak boleh lepas dari syariat.
Masih di kelas 11 semester kedua, digelar kegiatan Manajemen Events Mansion atau Smart Tent Competition. Ajang multilomba nasional yang disemarakan dengan seminar internasional ini digawangi oleh kelas 11 sebagai panitia intinya dan didukung oleh kelas 10. Semua terlibat penuh. Ada 9 cabang dan 17 mata lomba yang digelar di hari pertama. Ada essay, debat bahasa Indonesia, debat bahasa Inggris, poster, fotografi, tahfidz, short movie, nasyid, musabakoh qiraatul kutub, dan outbound. Seminar internasional pun menutup kegiatan ini di hari kedua. Kegiatan ini untuk melatih penerapan konsep kepemimpinan transformasional, khususnya kualitas sikap mental kepemimpinan yang literat, kemampuan pengambilan keputusan dan resiko, problem solving, komunikasi, presentasi, audiensi, dan guiding, serta menjaga soliditas tim yang semuanya bertumpu pada manajemen penyelenggaraan event. Setiap tahun selalu berganti tema dan mitra kerjasama kelembagaan. Tercatat banyak lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah telah pernah bekerja sama. Batan, Apindo, Dompet Duafa Republika, Microsoft Indonesia, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, dan lain-lain. Sebagai juri, Anandas juga berhasil membawa berbagai juri dari Bappenas, IPB, UIN Syarif Hidayatullah, LKBN Antara, Pelindo, Apindo, Indonesia Window, Republika, Radar Bogor, Klein Pare, dan lain-lain. Alhamdulillah, pembicara luar negeri yang pernah bekerja sama berasal dari UTM Malaysia, praktisi IT Australia, Filipina, dan lain-lain. Keperan sertaan SMA dan SMP setiap tahun juga terus meningkat dari seluruh Indonesia. Tahun lalu diikuti oleh lebih dari 300 finalis yang berasal lebih dari 50 sekolah SMA dan SMP. Kegiatan ini juga ternyata menarik animo peserta dari perguruan tinggi, Masya Allah. Para finalis itu menginap dan mendapat pendampingan dari Anandas. Sukses di CEO's Mansion dan LKMM lanjut ke semester 4, makin meningkat temponya. Memasuki fase LKMA, khususnya fase fundraising. Di semester ini, Anandas telah dilatih multitasking dengan menyelenggarakan ajang CEO's Mansion, dilanjutkan dengan kunjungan ke lembaga atau institusi penting dalam rangka pra-LKMA Jilid 1, lalu menghibah ke perguruan tinggi terkemuka di Pulau Jawa dalam rangka pra-LKMA Jilid 2. Selain presentasi, diskusi, dan observasi kampus, Anandas juga bertemu dengan para tokoh setempat. Semua harus dilakukan sendiri, mandiri. Sesuai namanya, guru pendamping juga hanya mendampingi saja. Di kelas 11 akhir dan 12 awal, saatnya mewujudkan mimpi besar penaklukan negara lain. Eskalasi kegiatan terus meningkat. Itu mengapa setiap Anandas harus terlibat menikmati prosesnya, karena hasil tak pernah mengerti proses. Jangan pernah mengeluh, karena mengeluh menjauhkan mimpi besar dari kenyataan. Secara alami, Anandaslah yang menentukan destinasi negara yang dituju. Mereka menimbang plus dan minusnya, membandingkannya dengan beberapa negara calon destinasi lainnya. Destinasi terbaik menurut Anandaslah yang dipilih. Belajar mengambil keputusan. Draft keputusan ini harus juga melewati beberapa meja dari tim panelis yang melibatkan wakil yayasan, wakil manajemen sekolah dan boarding, juga wakil FOSIS, Forum Orang Tua Siswa. Semua karena harus bisa meyakinkan dan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Lalu mereka workshop melakukan proposal, membuat proposal, berbagi tugas, dan tanggung jawab di antara mereka dalam kepanitiaan besar. Terjun fundraising baik secara individual maupun berkelompok. Tetap belajar sebagaimana seharusnya, ada penilaian baik individual maupun kelompok di tiap awal bulannya. Belajar menjalankan konsekuensi dan resiko dari keputusan yang sudah diambil. Pra-LKMA Jilid 1, kunjungan presentasi dan diskusi ke lembaga atau institusi penting. Berani bertemu dan berdiskusi dengan tokoh nasional, pimpinan DPR, MPR, Bappenas, LIPI, dan LKBN Antara adalah sejumlah institusi penting yang pernah dikunjungi. Alhamdulillah, Anandas selalu mendapat apresiasi. Anandas yang kritis dengan situasi dan kondisi, namun bertanggung jawab karena menyajikan rekomendasi problem solvingnya dengan elegan. Alhamdulillah. Pra-LKMA Jilid 2, melakukan miniatur LKMA dengan menjalani proses pra-LKMA. Ada reward and punishment di sana. Berbagi tugas dan fungsi leader, chief of the day, setiap harinya dengan berbagai macam karakter yang mereka pilih sendiri. Presentasi dalam kombinasi 3 bahasa di setiap tempat yang dituju apapun kondisinya, baik sesuai dengan yang direncanakan maupun kondisi yang berubah, dengan atau tanpa slide, panjang atau pendek waktunya, mengatur ritme dan manajemen waktu yang terbatas, makan yang terbatas, waktu istirahat yang terbatas, menginap di masjid dengan fasilitas yang ala kadarnya, beralas karpet tanpa bantal dan kasur yang biasanya, berhanduk kanebo, dan lain-lain. Belajar memperbanyak jam terbang manajemen event. Semua diarungi bersama, ya siswa, ya pendamping, guru, yayasan, wakil FOSIS, tidak ada perkecualian.
membuat rencana kerja, melakukan aksi dari rencana, melakukan evaluasi hasilnya, melakukan aksi baru kreatif, inovatif, rekomendasi dari hasil aksi. Begitu terus-menerus dan intensif selama 6 bulan efektif. Belajar menerapkan konsep manajemen mutu, plan, do, check, action. Melakukan semua hal di atas sesuai dengan konsep muamalah syariah yang berbasis akidah yang kuat untuk memastikan semua berlangsung dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan fikus safar dalam perjalanan pra-LKMA, bertemu tokoh dan menjelajah kampus-kampus ternama di Bogor, Depok, Bandung, Semarang, Jogja, Solo, Malang, hingga Surabaya. Juga LKMA ke luar negeri. Menjalankan fikih muamalah dalam kerjasama dengan sponsor, donor, dan jual beli. Zero maksiat sepanjang proses. Belajar mempraktikkan hukum syara dalam semua aspek LKMA. Allahu Akbar. Sabar berproses, menikmati semua proses. Hasil tak pernah mengkhianati proses. Ya, LKMA, sebuah ajang pamungkas latihan bagi Anandas. Mempraktikkan semua bekal yang sudah dimiliki Anandas selama ini. Fundraising mandiri, ke luar negeri. 2012, Malaysia, 120 juta rupiah. 2013, Malaysia and Singapura, 180 juta rupiah. 2014, Australia, 750 juta rupiah. 2015, Jepang, 880 juta rupiah. 2016, Jerman dan Belanda, 1,2 miliar rupiah. 2017, Turki, 1,3 miliar rupiah. 2018, New Zealand, 1,8 miliar rupiah. 2019, Mesir dan Uni Emirat Arab, 2 miliar rupiah. Dan insya Allah, tahun 2020-2021 ini straight to Korea. Dan seterusnya. Di luar negeri, Anandas melakukan studi kepemimpinan dan manajemen pembangunan yang nantinya akan dikomparasikan dengan Indonesia. Hasilnya akan dipresentasikan di depan pejabat yang berwenang. Wali Kota Bogor, Wakil Ketua DPR RI, Ketua MPR RI sudah pernah Anandas datangi untuk audiensi dan presentasi LKMA. Alhamdulillah. Nah, sebagai pamungkas tahun ketiga, Anandas mendapat pembinaan siswaan akhir berupa pesantren wisuda yang dihelat di kawasan Kebun Raya Cibodas dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango selama 3 hari 2 malam. Di ajang ini, Anandas diberi pembekalan akhir secara indoor dan outdoor oleh segenap pengurus yayasan, guru, OSIS, dan alumni untuk menjembatani Anandas dengan masa depan pasca lulus dari SMA. Kembali mimpi besar lanjutan dirajut agar Anandas siap lebih dini mengarungi tahapan pendidikan berikutnya. Saat jadi mahasiswa, kualitas Anandas pun diakui, alhamdulillah. Semua yang didapat selama 3 tahun sekolah plus proses pembinaannya sangat membantu mereka menjalani proses pembelajaran di dunia mahasiswa yang menuntut kedewasaan, kemandirian, keuletan, problem solving, dan lain-lain. Jika anak tangga di dunia mahasiswa harus dijalani ada 10, mereka sudah masuk di anak tangga yang keempat, kelima, atau bahkan keenam. Bahkan ada kasus yang disampaikan kepada kami, alumni yang langsung dilibatkan di BEM tingkat universitas hanya karena kakak pengurus BEM saat melakukan wawancara mendapat penjelasan tentang proses pembinaan dari LDK 1 sampai dengan LKMA. Maka tanpa perlu seleksi lagi dan mengakui kualitas alumni, baik dalam skill bicara, menulis maupun sikap, alumni kita langsung dilibatkan. Singkat cerita, jika Anandas benar-benar mau mengikuti semua rangkaian prosesnya, di mana sekolah dan orang tua bahu-membahu membangunnya, Masya Allah, Anandas akan menjadi somebody, pemimpin sejati, anak soleh dan soleha dengan 3 demi kehormatan dirinya, demi kebahagiaan keluarganya, dan demi kemuliaan umatnya. Allahu Akbar. Bunga mawar, bunga melati. Semua ini sungguh sangat berarti. Bunga mawar, bunga melati bagi mereka yang ingin menjadi pemimpin sejati. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tetaplah satu frekuensi dalam mendidik Anandas. Salam semangat.